paus di paroki-paroki, pastor paroki ataupun siapa seksi kerasulan atau seksi kitab suci atau seksi liturgi itu bagus itu remaja dan anak-anak bahkan ya anak-anak itu diatur, ditolong, dibantu untuk bisa rayakan dengan kreatif ini, supaya memang bulan kitab suci ini adalah nanti tradisi yang kita turunkan kepada generasi-generasi kita di Indonesia. Dan itu adalah menjadi sarana yang luar biasa untuk memperdalam iman mereka, iman kita bersama, sehingga bagus dibuat satu perayaan secara kreatif, terutama fokus pada mereka yang anak-anak muda kita, karena mereka butuh. Tentu yang orang tua butuh sekali, sama butuh, tapi kembali kami hadir hari ini, maklum ya, so sedikit lama vakum ini. Jadi program rangkum di ruang katekesi umat ini kembali kami hidup. Baik, itu berkat semangat dari umat semua. Terima kasih untuk itu. Dan hari ini saya menghadirkan tamu spesial di studio hari ini bersama dengan salah satu dosen yang luar biasa. Selamat datang Pastor Hermas di studio kami. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Terima kasih Pastor Made. Ya. Luar biasa hari ini kita bisa ketemu, dan memang saya senang sekali diundang. Karena jarang-jarang kita ketemu ya. Jarang, hanya Pastor. Ketemu di jalan, say hello saja, apa kabar. Tapi untuk bisa duduk begini itu jarang sekali. Baru sekarang, Pastor. Baru sekarang enggak? Biasa kan cuma baku dapat di rapat komisi. Kemarin setelah Pastor ada halangan lagi, nak baku dapat di rapat komisi. Iya, rapat. Pas waktu rapat komisi itu saya ada ikut rapat LBI di Malang, jadi kebetulan memang tidak bisa hadir. Iya. Pastor, mungkin boleh kenalan dulu, Pastor, supaya yang nonton umat semua tahu ini, Pastor, siapa begitu, dari mana. Iya, Bang, terima kasih Pastor Made. Jadi tadi Pastor Made sudah bilang nama saya itu Pastor Hermas Asumdi, MSC, saya dari Tarekat Misionaris Hati Kudus, orang Banggai, DP nama Yunani Hermas. Oh begitu ya? Kita baru tahu. Baru tahu. DP nama Yunani, DP orang asli Banggai. Dari Nulion, Pastor Made pasti tahu sekali karena pernah. Baru-baru tabisan di sana, Pastor, orang di sana. Tahun lalu tabisan di sana, itu peristiwa iman luar biasa. Dan saya sekarang itu tinggal di Pineleng di Skolastika bersama frater-frater MSC. Sambil tugas utama adalah mengajar, diminta mengajar kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Nah, sebelumnya tentu saya ini lulusan juga dari Pineleng, seminaris kecil di Kakaskasen. Itu tahun 92 sampai 96. Baru lahir kita itu, Pastor. Baru lahir. Kita baru lahir, Pastor, di seminari kecil. Sekarang sudah besar ya. Sudah jadi ketua komisi Komsus dan luar biasa ini Tuhan karya sama lewat orang. Nah, kemudian setelah saya ditabiskan, sebelum saya ditabiskan itu saya diutus ke Jepang di Keuskupan Nagoya untuk belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang. Lalu kemudian lanjut di sana kerja sebagai misionaris. Jadi saya jadi pastor paroki di sana. Tapi tahun 2005 saya ke Jepang. Kemudian tahun 2015 tarekat provinsial dan dewan, yang waktu itu provinsialnya adalah uskup kita. Ya, Uskup Monsignor Roli masih provinsial waktu itu. Dan mereka minta saya ke Roma untuk belajar kitab suci di Biblikum. Dan setelah belajar tahun 2015 saya ke Roma, 2019 pertengahan saya selesai, dan setelah itu saya libur dapat cuti. Tahun 2020 saya mulai mengajar dan tinggal di Pineleng. 2020 Jadi semua
Cuma 3 tahun. 3 tahun. Ya, 2020. 2020. Dan luar biasa kehidupan umat, kehidupan beriman di Manado sini sangat dinamis. Itu berbeda sekali ketika saya di Jepang dengan umat yang sedikit. Berapa tahun di Jepang itu, Pastor? 10 tahun lebih sedikit. Kita nih tahu bahasa Jepang ini kalau mau pakai. Iya, kalau Pastor Made tahu bahasa Jepang, terus mau bicara bahasa Jepang ini. Masalahnya umat yang nonton. Iya kan. Ini unik ini. Nama Yunani, orang Nulion, karya di Jepang. Terjemahkan cuy. Oke, Pastor. Itu perkenalan dia. Nanti lebih lanjut kalau umat semua ini boleh datang studi biara Skolastikat ya tempatnya Pastor boleh, ya. Boleh sekali. Oke. Pastor, satu pertanyaan kecil untuk mengawali ini kan. Ini sekarang kita sudah masuk bulan September dan bulan September itu dikenal dengan bulan Kitab Suci Nasional. Sebelum kita masuk di tentang bulan Kitab Suci Nasional, baru-baru kan ada informasi berita yang luar biasa heboh, kemudian juga ditanggapi mungkin oleh yang di sebelah kita yang mungkin sedikit ekstrim. Terjemahannya diubah-ubah atau gimana begitu kitab suci kita. Sebenarnya Pastor, kitab suci kita yang launching kali lalu itu terjemahan yang baru gitu. Bagian mana saja Pastor? Atau apa yang sebenarnya diterjemahkan kembali ya? Secara umum gitu loh Pastor, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Benar, Pastor Made, tahun ini, tahun 2023 itu telah diterbitkan satu terjemahan baru oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu saudara-saudara kita Protestan, lembaga kitab sucinya yang juga jadi penerjemah dan penerbit. Dan kemudian bekerjasama dengan LBI, Lembaga Biblika Indonesia, itu lembaga kitab suci nasional untuk kita, untuk kita Katolik. Dan saya masuk dalam Dewan Pimpinan sampai tahun 2025 kita baru rapat dan kita ikuti perkembangan akhir-akhir saja karena saya datang ke Indonesia itu, kembali ke Indonesia itu tahun 2019 dan saya ikuti perkembangan. Nah, banyak kali memang saya juga banyak kali ditanya, betul orang kitab suci berubah-ubah. Itu Pastor pertanyaan. Karena di terjemahan boleh aja ubah-ubah. Kalau ngomong kitab suci berubah-ubah masih boleh bilang kitab suci lah itu misalnya. Itu pertanyaan umum. Kadang-kadang ada yang menyindir begitu atau mungkin sengaja untuk menyerang kita dengan cara seperti itu. Dan sebenarnya itu bukan masalah besar untuk kita. Jadi kitab suci itu sebenarnya teks aslinya tidak berubah. Yang berubah adalah terjemahan. Dan sejarah penerjemahan kitab suci itu sudah ribuan tahun. Penerjemahan kitab suci yang pertama dibuat oleh orang Israel. Yaitu yang sekarang kita kenal dengan Septuaginta. Jadi terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu mereka berani sekali untuk buat satu terobosan besar. Memang banyak itu teks-teks suci, apalagi kitab teks yang dianggap suci, kitab suci itu banyak kali dipelihara pada bahasa aslinya itu. Tetapi kemudian mereka berani untuk terjemahkan. Kepentingannya apa? Itu kan sebenarnya terobosan besar. Dan kita kemudian ikuti perkembangan yang ada. Dan sebenarnya kalau kita lihat situasinya, maka itu adalah satu hal yang wajib dalam arti yang sangat kita butuhkan. Bagaimana dulu orang oma opa masuk ke misa, pastor-pastor misionaris dari Belanda misa dalam bahasa Latin. Betul. Orang baca itu kitab suci dalam bahasa Latin. Siapa yang mengerti? Itu. Juga. Tidak akan mengerti. Juga misalnya di Italia, kalau kita ke sana dan kita jalan di gereja-gereja, perhatikan di gereja itu penuh dengan lukisan. Itu lukisan itu maksudnya apa? Lukisan ini sebenarnya katekese untuk menerangkan kitab suci karena umat tidak bisa baca kitab suci waktu itu. Sehingga hanya bisa lewat media seperti itu. Ada lukisan tentang penciptaan, ada lukisan tentang betul. Sampai lukisan tentang kelahiran Yesus, kematiannya, dan juga
kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga. Semua dilukis dan umat lihat itu. Dan di situ mereka, oh iman kita seperti apa yang dikatakan kitab suci, mereka lihat lewat gambar atau lukisan. Betul. Nah, itu kemudian dirasa tidak memadai. Dan kitab suci jauh dari umat. Umat ya. Karena itu kita butuh supaya umat mengerti dekat, dan itu dibuat dengan menerjemahkan kitab suci. Terjemahan yang resmi pertama Gereja Katolik itulah Septuaginta. Minta maaf, Vulgata. Vulgata baru Septuaginta. Itu yang dibuat oleh Paus meminta ini Santo Hieronymus memang untuk menerjemahkan itu. Iya. Terjemahan sebelumnya sudah ada. Jadi Santo Hieronymus menyempurnakan berbagai terjemahan karena dia seorang yang memang luar biasa cerdas. Dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Yunani. Memang bahasa Yunani dia sudah tahu lebih dulu. Dia tahu bahasa Latin baik sekali dan kemudian dia terjemahkan. Jadi kita punya kitab suci itu ditulis, yang Perjanjian Lama itu ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa Ibrani, ini yang utama. Yang kedua itu bahasa Aramaik. Itu tidak banyak. Jadi misalnya setengah dari kitab Nabi Daniel sekarang itu manuskrip yang kita punya, setengah itu bab 1 sampai bab 6 itu dalam bahasa Arab. Kemudian beberapa juga kita hanya punya aslinya itu dalam bahasa Yunani. Misalnya yang ada dalam kitab termasuk dalam kitab Deuterokanonika. Nah, pertanyaannya, umat siapa di antara kita di Indonesia ini yang bisa lancar bahasa Ibrani untuk membaca? Bahasa Aram, juga bahasa Yunani. Itu sulit sekali. Latin saja yang dekat sering didengar, apalagi Latin yang orang biasa menyanyi Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo dan seterusnya, hanya terbatas pada mada doa seperti itu, tapi tidak dikuasai bahasa itu. Sehingga memang gereja akhirnya sadar bahwa ini satu kebutuhan mendesak. Sehingga Konsili Vatikan kedua itu Dei Verbum itu diamanatkan untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam pelbagai bahasa. Nah, itu pekerjaan besar sekali karena kita butuh ahli yang mengerti bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, dan sehingga itu memang tidak lancar, dalam arti memang butuh waktu. Tetapi konsili juga mengamanatkan terjemahan ekumenis. Jadi kita terjemahkan bersama dengan saudara-saudara kita yang Protestan. Kalau dulu ada kitab suci Katolik yang tetap bisa dipakai, saudara. Terjemahan kitab suci Katolik bisa dipakai, tetapi sekarang kita punya terjemahan bersama. Jadi kalau kita orang baku panggil yang Protestan yang Katolik, mari orang kumpul bawa kitab suci, orang buka Injil Matius, sama. Orang punya teks yang sama, terjemahan. Jadi yang soal berubah atau tidak sebenarnya bukan teks manuskripnya, tetapi yang berubah adalah terjemahannya. Dan itu loh sesuatu yang sangat masuk di akal, sangat logis. Coba misalnya sekarang ini di Indonesia kita punya 2 terjemahan ekumenis, Protestan dan Katolik secara bersama. Terjemahan pertama itu yang disebut dengan terjemahan baru, diterbitkan tahun 1974. Saya belum lahir. Iya. 2 tahun lagi. Biasanya di depan itu kan. Ini sudah edisi keberapa ini? Nah, tapi pertama kali tahun 1974 itu kesepakatan antara MAWI, itu Majelis Uskup-Uskup, Konferensi Uskup sekarang, dan juga dengan LAI. Dan kita punya satu teks bersama, teks terjemahan. Dan itu luar biasa karena itu yang pertama kali di dunia ada satu teks terjemahan ekumenis antara Katolik dan Protestan. Jadi kalau orang ingat-ingat, Yesus berdoa dalam Injil Yohanes, semoga mereka bersatu sama seperti engkau dan aku Yehova bersatu. Mulai terjemahan ini menyatukan kita. Betul. Itu real sekali, tidak bisa disangkal. Betul. Tetapi ini bahasa, orang yang belajar bahasa akan tahu dan mengerti bahwa bahasa itu berkembang luar biasa. Bahkan bahasa asli dari teks
teks kitab suci kita berkembang. Ketika saya belajar bahasa Ibrani itu di Roma, itu ada perbedaan dengan bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Israel sekarang di Yerusalem, di Tel Aviv. Itu sehingga saya waktu ke sana tidak mengerti apa. Mesti tinggal dan belajar mungkin setengah tahun. Kalau tinggal di sana baru enak gitu. Betul. Karena ini berkembang, dan kalau kita lihat juga ada banyak pengaruh bahasa-bahasa kuno yang lain, sehingga orang yang belajar kitab suci butuh belajar bahasa kuno, bukan hanya Ibrani tetapi atau Aramaik, tetapi juga mesti belajar bahasa Akadian. Misalnya itu kuno sekali. Nah, pertanyaannya, karena bahasa itu berkembang, itu makna juga berkembang. Jadi terjemahan tahun 74 itu misalnya masih memakai kata-kata yang waktu itu sangat lumrah dipakai dengan makna yang sangat positif. Satu contoh misalnya, ada kata ganja dalam terjemah yang lama. Pastor Made kalau dengar kata ganja, Pastor Made pikir tetap negatif, Pastor. Negatif. Artinya narkotika yang kesana. Buat orang fly dan kemudian otak tidak berjalan bagus itu. Betul. Dan kemudian kepribadian konotasinya pasti ke sana. Tapi kira-kira Pastor Made tahu ada arti lain dari kata ganja? Sejauh ini tidak, Pastor. Jadi kalau orang baca kata ganja sekarang, apalagi anak-anak generasi muda, mereka tidak akan mengerti selain itu bahwa itu bagian dari narkotika. Karena itu perlu diganti, direvisi terjemahan kata itu. Jadi ganja itu juga bisa berarti tiang. Dan itu dipakai dalam terjemahan kitab suci dalam arti itu, bukan arti narkotika. Yang waktu itu sebenarnya sesuatu yang sangat positif. Tapi Pastor, misalnya penerjemahan itu memang arti dari kata itu dalam bahasa Ibrani itu memang diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalnya bisa sepadan gitu loh. Ganja, tiang itu berarti sepadan dia, Pastor. Bisa. Jadi memang apalagi yang terjemahan ekumenis kita itu terjemahannya itu bisa dikatakan harafiah. Memang tidak semua bisa terjemahkan harafiah, tetapi sebagian besar diusahakan terjemahan ini sedekat mungkin dengan arti kata aslinya. Nah, karena itu kita butuh revisi terjemahan ini. Sehingga apalagi waktu itu tahun 70-an itu bahasa Indonesia juga sudah berkembang bagus. Ejaan yang disempurnakan gitu. Lalu sekarang juga bahasa sudah berkembang sehingga kita butuh revisi. Misalnya juga kata, banyak kali kita kalau pastor atau pendeta atau gembala berkhotbah, mereka bilang sorga, bukan surga. Kerjaan dan sorga. Di kitab suci ini tercatat sorga, bukan surga. Mana yang benar? Mana yang benar? Dua-dua benar. Oh gitu. Tetapi yang baku mana? Yang baku adalah surga. Surga itu benar bisa dipakai dalam keseharian, tetapi bukan yang baku. Sehingga ketika kita dokumentasikan dalam satu tulisan resmi, maka sebaiknya itu diganti, bukan surga tetapi surga. Itu kan sama dengan orang sekarang, misalnya bahasa Indonesia kata baru. Orang selalu bilang pembaharuan dulu. Jarang sekali bilang pembaruan. Jadi ada koran suara pembaharuan, bukan suara pembaruan. Tulisannya baru. Ya, kata dasarnya baru. Karena kata dasarnya baru. Tetapi ketika orang bilang pembaharuan, pastor bilang itu salah atau benar? Itu benar secara lisan. Gitu. Sama di dalam semua bahasa itu juga sama. Sama bahasa Jepang juga kan. Ikimasu. Pergi, saya pergi. Itu ikimasu. Tetapi dalam percakapan mana lebih enak ketika saya bilang ikimasu dengan yukimasu. Yukimasu. Ya. Itu kata cita rasa bahasa. Betul. Ketika orang tulis baru, tapi ketika orang baca dan bilang pembaruan dan orang baca pembaharuan, itu kita terima. Karena memang itu
itu perkembangan atau bahasa pemakaian semua itu bisa berubah sesuai dengan apa ini, dengan kondisi yang ada. Tetapi ketika orang bilang pembaharuan, kita tahu tulisannya bukan pembaharuan tapi pembaruan. Jadi bahasa selalu punya variasi begitu, termasuk dalam surga dan sorga. Dan misalnya kata sorga sekarang itu diganti dengan kata surga semua di sini, dalam terjemahan surga. Ya. Oh, oke. Jadi namanya sekarang terjemahan baru 2. Karena yang pertama itu tahun 1974 itu namanya terjemahan baru, dan sekarang kita anggap itu sebagai terjemahan baru 1. Sehingga yang ini adalah 2. Pastor, pertanyaan kecil, apakah memang yang terjemahan lama itu masih bisa dipakai atau? Bisa sekali. Terjemahan yang lama tetap bisa dipakai, termasuk terjemahan Katolik. Ada kitab suci Katolik yang tebal sekali. Juga misalnya dulu yang terjemahan ada Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dibagi dalam 2 edisi, Perjanjian Lama 1 dan Perjanjian Lama 2 yang pakai masih ejaan yang lama. Itu pun tetap bisa dipakai, tidak apa-apa. Apalagi mereka yang mungkin sudah umur 80-70 yang masih mengerti baik itu ejaan lama. Betul. Kenapa tidak bisa dipakai? Tetap bisa dipakai. Yang terjemahan baru 1 juga tetap silakan bisa dipakai. Apalagi kita butuh waktu untuk peralihan dari terjemahan 1 ke terjemahan 2. Sebagai gambaran saja, misalnya soal teknis. Ini yang Alkitab Deuterokanonika itu dicetak dalam 1 tahun paling banyak 100.000 eksemplar. Umat Katolik di Indonesia ada berapa, Pastor? Lebih, Pastor. 200-an ribu kah? Lebih. Umat Katolik di Indonesia. Kalau Keuskupan ya 200.000. Sorry. Kalau di Indonesia itu ada 7-8 juta yang Katolik. Kalau Keuskupan Manado, kalau hanya tidak cukup untuk Keuskupan Manado. Untuk Keuskupan Manado saja tidak cukup, apalagi untuk umat Katolik seluruh Indonesia, sehingga butuh waktu 7 sampai 10 tahun saya kira itu peralihan supaya ketika umat Katolik punya kitab suci dengan terjemahan ini. Jadi begini, pertanyaan tadi soal berubah, yang berubah adalah terjemahan. Itu fix. Dan yang kita terjemahkan dari teks manuskrip asli kita, dan itu tidak berubah makna sampai sekarang. Oke, Pastor. Kita tanya begitu, Pastor, karena kita belum punya. Oh iya. So ada sudah dijual saya kira kita belum punya ya, kita masih pakai yang lama, jadi yang lama masih tetap apa-apa bisa dipakai, Pastor. Pastor. Pastor mungkin bisa break minum dulu sambil kita sapa-sapa umat dulu untuk ini Sobat Rangkum. Jadi begitu ya tentang terjemahan baru dan terjemahan lama dari kitab suci. Jadi kalau masih suka mau dengar terompet pembahasan, silakan dukung juga kami di karya pewartaan Komsos ini dengan klik tanda bintang di bawah itu, dan silakan support kami dengan beri seikhlasnya. Mesti langsung kita bilang gini untuk perkembangan karya pewartaan kami di Keuskupan Manado. Oke, baik Pastor, kembali lagi untuk ini. Nah, sekarang pertanyaan kita mengarah khusus di bulan September ini tentang bulan kitab suci nasional. Pertanyaan kecil mungkin orang akan tanya seperti ini sederhananya, Pastor. Kenapa harus ada bulan kitab suci nasional? Kalau yang lain kan misalnya ada Minggu Misi misalnya. Tapi ini memang bulan loh gitu. Bulan kitab suci nasional. Gitu, Pastor. Oke, baik Pastor Made. Memang latar belakangnya sebenarnya sudah kita singgung tadi. Umat itu kitab suci jauh dari umat. Jadi kita jujur, ketika kitab suci sudah diterjemahkan pun, berapa orang yang baca kitab suci tiap hari? Bukan baca, Pastor. Berapa yang punya? Berapa yang punya? Jadi berapa yang punya, berapa yang baca? Sudah punya belum tentu baca kan? Nah, itu dia. Nah, karena itu kita buat ini laksanakan tuh amanat konsili itu Dei Verbum, supaya kitab suci menjadi sungguh dekat dengan umat, karena kitab suci memang itu sumber utama iman kita. Memang kita orang Katolik ada 3 sumber
dia biasa disebut kitab suci, tradisi dan magisterium. Tetapi semua tradisi dan magisterium itu semua sumbernya juga dari, tidak bisa dilepaskan dari kitab suci. Nah, supaya orang punya umat ini juga kasihan kalau jauh dari kitab suci dan dianggap bodoh secara teologis, secara biblis, maka ini tidak adil tentunya. Dan diterjemahkan, lalu kemudian kita buat gerakan bagaimana supaya kitab suci jadi milik dari umat. Bukan hanya punya tetapi juga mereka baca. Dan gerakan pertama itu tetap kita punya sekarang pada minggu pertama September ini kita rayakan sebagai Minggu Kitab Suci. Oh gitu. Dan itu gerakan. Sebelum ada bulan Kitab Suci hanya ada Minggu Kitab Suci. Berawal dari Minggu. Berawal dari Minggu. Dan Minggu itu memang seperti ada Minggu Misi, Minggu Panggilan. Ketika Minggu Panggilan ini frater-frater, suster mereka buat misalnya event untuk promosi panggilan. Nah, pada Minggu Kitab Suci itu kita fokus beri hormat, akrab, dekat, pegang, sentuh itu kitab suci dan baca. Renungkan. Lama-lama kita tidak rasa cukup. Hanya satu minggu saja. Sehingga kita butuh satu gerakan bersama 1 bulan. Tentu kata paling baik seluruh tahun, sepanjang tahun, tapi sepanjang tahun juga satu hal yang tidak mungkin. Ada juga kita punya fokus yang lain, ada liturgi dan seterusnya. Sehingga dibuat itu bulan Kitab Suci Nasional. Jadi bukan hanya minggu itu tetap kita buat pada minggu pertama September sebagai hari Minggu Kitab Suci. Semua misa adalah misa Minggu Kitab Suci di Indonesia. Kemudian kita buat itu 1 bulan itu sebagai bulan untuk kita dedikasikan pada bagaimana kita baca, kita dekat, akrab dengan kitab suci. Dan itu sudah termasuk sangat berhasil di Indonesia. Sekarang kalau bulan September kita kemanapun hampir semua paroki mereka ibadat wilayah rohani atau lingkungan kalau di Jakarta misalnya itu membahas kitab suci. Dan dengan sadar bahwa ini adalah ada bulan kitab suci di mana kita beri waktu khusus untuk kitab suci, sehingga memang sangat menggembirakan sebenarnya gerakan ini menjadi satu gerakan yang sudah jadi tradisi kalau kita bisa sebut begitu di Indonesia. Tentu berbeda situasi dengan negara-negara lain. Mereka mungkin banyak negara yang tidak punya bulan gerakan bulan kitab suci nasional. Oh, berarti Pastor BKS ini bulan kitab suci nasional ini baru di Indonesia memang. Di Indonesia, di negara lain saya kira ada. Saya tidak tahu persis. Minggu Kitab Suci pasti ada. Bahkan secara universal Paus Fransiskus sudah tentukan itu Minggu Kitab Suci. Ini. Tapi bulan Kitab Suci itu gerakan yang sangat khas kita juga di Indonesia ya. Oh, luar biasa. Pastor, nah kalau memang pemaknaannya dan maksudnya untuk memang supaya kitab suci itu jadi lebih dekat dengan umat, ya saya mungkin sedikit minta tanggapan pastor yang studi tentang kitab suci gitu. Sejauh mana sebenarnya batasan umat ketika memang kitab suci itu sudah jadi pegangan umat, kemudian dibaca, kemudian direnungkan, direfleksikan, kemudian dikhotbahkan misalnya di dalam ibadat. Batasan-batasan seperti apa misalnya? Adakah seperti itu pastor setelah ini? Batasan-batasan sebenarnya tidak ada batasan kecuali dalam hal ritual. Kalau ritual itu ya memang ada aturannya. Dalam liturgi Pastor Stanley kita punya ahli liturgi. Misalnya dalam misa, ya yang punya hak dan ditugaskan untuk berkhotbah adalah mereka yang tertabis, pemimpin. Dan itu tugas resmi dari dia. Ketika pastor ditabiskan, salah satu tugas adalah mengajar. Dan mengajar itu salah satu bentuknya adalah berkhotbah. Sehingga ketika kita berkhotbah di mana? Di misa itu memang kita ini tidak bisa sembarangan. Betul. Tapi semua umat bisa membaca dan merenungkan kitab suci, dapat inspirasi, bisa juga menafsir. Tapi tentu tafsiran dan batasan-batasan itu ada dan itu mesti diikuti. Supaya tidak salah tafsir. Nah, itu memang makanya itu misalnya dalam hal ritual itu kita mesti
gereja itu tegas. Misalnya dalam misa pastor ketika dia buat misa dia juga membawa nama gereja. Karena tabisanya dan tugas resmi dari uskup. Dia punya hak dan punya kewajiban untuk itu. Sementara misalnya dalam hidup sehari-hari siapapun umat itu bisa membaca, bisa menafsir, tetapi mesti dikontrol. Dan prinsip pertama sebenarnya adalah begini. Itu menafsir, membaca, merenungkan dan menafsir kitab suci itu hak semua orang beriman. Dan kita tidak bisa kita mesti jujur bahwa dan terbuka bahwa Roh Kudus bekerja kepada dalam diri siapa saja. Dalam kondisi tertentu termasuk ketika membaca kitab suci. Tetapi Roh Kudus juga kadangkala dia bekerja lewat orang yang mengontrol ketika tafsirannya, pembacaannya tidak benar. Karena memang menafsir kitab suci itu bukan sesuatu yang gampang juga. Ya syukur sekarang ini setelah 2000 tahun itu perkembangan eksegesi tafsir kitab suci luar biasa sampai setiap orang punya akses untuk membaca dan memahami itu tafsir yang banyak sekali yang benar dengan kaidah-kaidah tafsir, sehingga ketika dia membaca dia tidak salah. Misalnya ketika kita bilang Yesus adalah Mesias, semua orang tahu, semua orang Kristen, dan seorang Kristen tidak akan bilang Yesus bukan Mesias. Ketika membaca ke Injil, ketika membaca Injil dan Yesus di sana berseteru dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus bukan Mesias. Dia ini penista ini. Dan itu ketika kita membaca itu Injil secara keseluruhan, kita tahu bahwa pesan utama dari penulis Injil Yesus adalah Mesias, dan itu sudah jadi bagian iman kita. Apalagi kalau kita ingat pengakuan dari para rasul, pengakuan Petrus. Dan ini hal-hal seperti ini, prinsip-prinsip ini mesti kita jadi pilar-pilar kontrol kita ketika kita membaca kitab suci. Iya, Pastor. Itu maksud saya, Pastor, untuk batasan tafsirannya ketika umat awam yang mungkin memimpin ibadat seperti itu kan. Alasan pertama ketika diminta memimpin ibadat itu adalah alasannya mungkin tidak tahu nanti berkhotbah homili seperti itu. Jadi kebanyakan memang membaca dari teks yang sudah disiapkan dalam buku-buku seperti itu. Tapi kan ada juga umat yang bagus yang mau belajar dan merefleksikan itu. Komentar saya soal itu sebenarnya sederhana saja. Jadi sama dengan ada umat yang sudah belajar. Itu luar biasa orang punya umat awam. Di Jakarta, banyak komunitas kitab suci sekarang, Pastor. Ada komunitas pembaca dan juga ada komunitas pembelajaran, kursus kitab suci. Betul. Dan saya sudah beberapa kali diundang untuk jadi narasumber. Luar biasa kita punya umat. Mereka itu berani dalam ibadat lingkungan, ibadat rohani, berani untuk berkhotbah. Dan itu sama sekali tidak masalah. Dan ada umat kita yang takut-takut. Jadi memang tidak bisa kita paksa semua umat kita berani. Dalam arti karena sesuai kondisi mereka belum sampai pada tahap itu. Itu tugas kita untuk bisa mendorong mereka, membantu mereka untuk bisa sampai pada tahap itu. Tapi mereka bisa berkhotbah, bisa membawa renungan, dan tidak usah takut. Itu juga soal kebiasaan. Betul. Baik, Pastor, itu. Pertanyaan berikut, Pastor. Tentang hal itu. Mungkin sekarang lebih kembali lagi ke bulan kitab suci nasional untuk itu. Tadi kan sudah memang kekasan juga Indonesia yang secara umum dan lebih meriah untuk menjalani masa ini seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus di bulan September, Pastor? Apakah ada ketentuan khusus yang menetapkan bahwa bulan kitab suci itu harus di bulan September? Mungkin akan ada yang tanya kan, kalau bulan Mei ya orang sudah tahu itu bulan Maria Rosario dengan Oktober begitu. Seperti itu, Pastor. Itu memang bukan tidak ada yang istimewa sebenarnya soal September mesti di kitab suci, tidak ada. Tetapi memang bagaimana kita atur itu bulan-bulan yang ada di
di Indonesia itu untuk tema atau topik-topik tertentu. Dulu memang itu misalnya Minggu Kitab Suci pernah waktu masih awal-awal itu dibuat di bulan Agustus, lalu kemudian digeser ke September. Lama-lama memang September itu paling pas untuk kita, paling senggang, lowong. Kalau misalnya ini Oktober bulan Rosario, kemudian bulan Mei itu sudah bulan Maria. Kemudian November, kemudian Desember, sudah dekat Desember nanti kita sudah masa Advent. Kadang-kadang masa Advent itu ada di akhir November. Dan seterusnya itu memang kalau sudah mulai November sampai Mei, April sulit diganggu itu karena sudah itu rentetan perayaan besar. Dan kemudian jadilah itu bulan September yang dipilih. Dan kebetulan memang ketika ditetapkan itu bulan minggu pertama September sebagai Minggu Kitab Suci itu memang paling pas dirasakan. Jadi berarti Pastor dalam perkembangan sebelumnya memang pernah dibuat di bulan-bulan Agustus sebelumnya. Di Agustus itu pernah. Saya itu dalam catatan itu saya pernah baca bahwa itu sebenarnya juga ada gerakan. Itu kan bukan gerakan yang langsung satu kali jadi di Indonesia. Tapi gerakan dari kecil menjadi besar. Dan itu jadi satu gerakan nasional. Hingga saat ini jadi tradisi luar biasa untuk kita di Indonesia. Dan termasuk kita ketika kita rapat misalnya, saya dengar dari senior-senior kita di LBI itu mereka senang sekali itu perkembangan luar biasa dari bulan September sebagai bulan Kitab Suci. Bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi di paroki-paroki dibuat lomba Kitab Suci, dibuat permainan untuk anak-anak, sehingga itu memang sangat meriah di mana-mana. Di Jawa itu luar biasa. Dan itu yang untuk pendalaman iman itu memang satu gerakan yang luar biasa. Umat jadi dekat dengan Kitab Suci, jadi mengerti imannya, dan tentu kita berharap mereka jadi umat ataupun murid-murid Kristus yang bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jangan beriman tapi tidak tahu banyak. Sehingga ketika mulai ditantang, kamu punya Kitab Suci berubah, dia bingung. Padahal ini bukan Kitab Sucinya yang berubah, hanya terjemahannya. Gitu. Ya, baik, Pastor. Pastor, sekarang tentang temanya, mungkin setiap bulan Kitab Suci Nasional itu kan ada tema yang diangkat. Nah, pertanyaannya apakah ada memang tema besar yang kemudian dijabarkan ke dalam tema-tema kecil yang direfleksikan setiap tahun? Ya, kalau mungkin sejauh ini kita kenal misalnya di PSE kan ada tema besar untuk APP, kemudian diterjemahkan per 3 tahun kalau tidak salah tema kecil. Apakah mirip seperti itu, Pastor? Ada memang tema-tema khusus setiap tahunnya mungkin? Ya, itu soal tema bulan Kitab Suci Nasional memang itu pekerjaan dari ini LBI. Yang LBI tentu kalau di KWI untuk urusan Kitab Suci itu lembaganya dipercayakan kepada LBI, dan memang biasanya ada tema besar. Tema besar yang dipilih untuk direnungkan bersama selama 2 atau 3 tahun bahkan 4 tahun tergantung kondisinya. Nah, misalnya mulai tahun lalu, tahun ini dan tahun depan itu kita gereja Indonesia mengajak kita untuk merenungkan, belajar dari kitab-kitab nabi-nabi kecil. Pantasan kutipannya sini Nabi Yunus, Pastor. Jadi kutipannya di sini Nabi Yunus. Ini. Jadi temanya Allah sumber kasih dan keselamatan, dan dia punya ayat emas. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dari kitab Nabi Yunus. Nah, ini juga latar belakangnya sebenarnya adalah kita sadar bahwa ini kita tidak terlalu pusingkan ini kitab-kitab nabi-nabi. Nah, kalau kita lihat dalam ini perjanjian lama itu kitab-kitabnya sebenarnya bisa dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itulah kelompok yang kitab Taurat Musa, ada 5.
Itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian ada kelompok kitab sejarah, mulai dari Yosua sampai Tawarik. Lalu kemudian ada kitab Mazmur dan Kebijaksanaan atau tulisan-tulisan suci. Dan yang kemudian ada kelompok nabi-nabi. Jadi ada 16 kitab nabi. Ada 4 nabi besar yang disebut. Itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Dan kemudian ada 12 nabi kecil. Karena tulisannya memang pendek-pendek. Bukan nabinya yang kecil, bukan pesan yang kecil, tulisannya memang pendek. Sehingga disebut minor prophets atau nabi kecil. Nah, ini nabi-nabi 12 ini orang jarang perhatikan, jarang buka. Sehingga kita ingin dalam 3 tahun ini kita coba fokus pada kitab nabi-nabi kecil ini. Sehingga mulai tahun lalu kita sudah belajar. Dan sekarang ini tahun ini kita belajar dari 2 nabi. Jadi nabi kecil itulah Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Gitu. Kalau tahun lalu kita belajar dari Nabi Amos. Iya betul, Amos. Amos itu kitab nabi yang menyuarakan keadilan dan luar biasa, jadi inspirasi besar sekali untuk gerakan GPIC. Ya. Dan untuk tahun ini kita belajar dari 2 nabi yang lain, itulah Yunus dan kemudian Yoel. Dengan tema Allah sumber kasih dan keselamatan. Pastor, tentang ini Pastor. Ya mungkin Pastor bisa jelaskan secara umum mungkin singkat dari isi dari masing-masing penjabaran tema ini, mungkin setiap pekan yang bisa umat refleksikan secara sederhana dan singkat ya. Saya yakin pasti hanya segelintir orang yang akan membaca buku ini. Sisanya tinggal pakai panduan ibadatnya. Karena kalau mau baca DPSI full agak jarang Pastor. Ya benar. Ya benar, memang isinya ini memang sedikit berat ini. Ya, tebal apalagi kalau itu ide pendukungnya yang dibuat oleh salah satu teman saya tahun ini, Romo Marmidi, itu teman saya, kita ketemu di Roma. Sehingga memang umat juga ada yang mengeluh sama saya, Pastor, kalau orang baca ini berat ini. Mengerti juga, orang baca halaman pertama sampai ketiga orang so mulai pusing. Dan memang benar, tapi memang sengaja kita LBI tetap keluarkan itu kitab panduan seperti ini supaya memang juga kualitasnya tidak diturunkan secara akademik dan kita buat. Dan memang kita umat juga butuh dibantu untuk bisa mengerti dan pahami secara lebih sederhana. Nah, Pastor Made, ini Allah sumber kasih dan keselamatan. Jadi kalau kita baca itu kitab nabi-nabi, maka semua nabi itu yang mereka wartakan adalah kasih Tuhan dan keselamatan. Nah, kalau kita belajar dari Yunus ini ceritanya kita sudah tahu. Banyak orang sudah tahu ini, kalau Yunus ini yang ditelan ikan besar kan. Top itu ditelan ikan. Dia top sekali dia cerita ditelan ikan. Tapi peristiwanya bagaimana? Yang melatar belakang itu, Yang melatar belakangnya sampai dia ditelan oleh ikan. Jadi Yunus dia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke kota Ninive. Dan kota Ninive itu adalah kota di Asyur, bukan orang Israel. Bukan. Jadi perhatikan sama dan sekarang itu orang di Indonesia tiba-tiba Pastor Mada suruh pergi di negara lain, misalnya di Malaysia. Nah, ini sama. Si Yunus ini juga diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi di situ. Dan ingat, itu Ninive itu kota besar sekali. Tidak percaya, mereka itu pagan atau kafir dalam istilah yang lebih lumrah. Bukan yang percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh. Dan kemudian ini Tuhan ini diperintahkan Yunus, kamu pergi ke sana, tobatkan mereka supaya mereka tidak mati, supaya mereka selamat. Agak aneh misinya maksudnya. Nah itu persoalan yang dihadapi oleh Yunus. Dan ketika dia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke sana, dia berontak. Saya ini orang Israel sejati, kenapa saya mesti selamatkan? Kenapa bukan orang Israel yang ada di sini, tapi orang luar sana? Dan apa yang dibuat oleh Yunus? Dia lari.
Dia lari dari perintah Tuhan. Dia naik perahu dan dia lari ke Tarsis. Tidak pergi ke Ninive. Nah, ketika dia sampai di tengah jalan, jadilah itu gelombang. Itu angin. Nah, angin ribut, dan kemudian gelombang sudah mau tenggelam, dan akhirnya mereka cari siapa penyebabnya. Dan mereka dapatkan, mereka yakin ini siapa? Yunus. Dan Yunus kemudian dia tahu, iya saya ini penyebabnya. Lalu kemudian dia bilang, oke, saya bersalah. Dia bilang sama Tuhan, saya ini orang berani, saya percaya kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau kuasai daratan dan lautan. Dan karena dia sadar, dia menyesal bahwa dia telah lari dari Tuhan. Tidak bisa dia lari, ternyata dia bilang, mau lari kemana juga ternyata saya ya. Gitu. Tidak bisa, hanya dia dia akui imannya dan dia menyerah. Dia bilang, oke, saya tanggung jawab. Saya kalau orang bilang, tanggung jawab, kita salah, lempar kita di laut. Dan dia dilempar di laut, lalu kemudian di sana dia ditelan ikan. Lalu kemudian dia diselamatkan. Ketika dia diselamatkan, Tuhan bilang kamu pergi ke Ninive, dia pergi. Dia sudah tobat. Jadi pertanyaannya, ini kamu ini orang asing, bangsa asing. Kamu juga musuhi kami. Betul. Secara politik, dan Assyria waktu itu kerajaan besar, dan dia ekspansi militer, dia caplok itu daerah-daerah negara kayak kerajaan-kerajaan kecil, termasuk ke Israel itu dalam tekanan Assyria. Ini begini, kenapa saya mesti pusing-pusing? Tuhan ini maksudnya apa gitu? Dia bergulat. Agak lain memang. Dia bergulat. Lalu kemudian dia lari dari Tuhan. Lalu kemudian dia tadi ceritanya seperti itu. Setelah dia dimuntahkan oleh ikan itu, dia bertobat dan dia pergi. Dan dia tobatkan orang Ninive. Dan orang Ninive bertobat bukan tobat pribadi, rajanya saja. Tobat massal. Itu. Iya, orang asing datang ke Ninive. Kemudian berseru di situ, satu kota bisa bertobat. Lalu kemudian setelah ini menarik lagi. Jadi setelah pertobatan itu, si siapa? Yunus masih tetap marah sama Tuhan. Kenapa selamatkan itu orang asing itu? Kenapa engkau kasihi dia? Kalau misalnya begini, misalnya Pastor Made itu, ini ada orang yang punya teman, ada banyak punya teman. Lalu kemudian sebagian besar temannya baik-baik, tapi ada yang nakal sekali. Dan sudah berulang-ulang melakukan kejahatan sama melawan Pastor Made, tetapi kemudian tidak bertobat. Nah sekarang Allah bilang sama Tuhan, tetap kau terima dia, nanti kita tobatkan dia. Dan di Pastor Made itu juga pergulatan. Ini orang ini begini, kenapa saya mesti kasih ampun lagi? Apalagi misalnya orang asing yang seperti dialami oleh Nabi Yunus. Dan setelah mereka bertobat, dia berontak lagi sama Tuhan. Hal yang sama, alasan yang sama. Bagi Yunus mereka itu wajar jika dihukum, bukan diselamatkan dan ditobatkan. Nah, kemudian dia lari dan dia kepanasan di padang gurun. Ini di sana kan padang gurun toh. Nah, dia kepanasan, lalu kemudian dia cari tempat, dia buat tempat untuk berteduh. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan dia menumbuhkan itu satu pohon. Pohon apa itu namanya? Kayu aras ke apa namanya di kitab suci, saya lupa, tidak ingat persis. Tetapi dia tumbuh dalam satu hari jadi rimbun dan jadi tempat berteduh, dan dia senang sekali. Kan panas toh. Wah, senang, bagus sekali ini pohon ini. Besok malam, sementara malam ini ada ulat. Dia makan itu. Besok pagi habis daunnya dan layu. Pagi-pagi dilihat, kenapa ini dia sudah layu, dan Yunus marah. Dia marah karena apa? Karena pohon itu sudah mati. Dan ketika dia marah, Tuhan dia bilang begini, layakkah engkau marah? Bagaimana engkau marah hanya alasannya karena pohon itu? Apakah misalnya kalau orang Ninive itu, walaupun mereka itu orang asing, kalau mereka mati, engkau bagaimana?
engkau marah, engkau sedih atau senang. Dan Tuhan bilang, kalau karena pohon itu engkau marah, kenapa engkau marah ketika saya sayang sama orang, manusia? Kalau engkau sayang pada pohon itu, kenapa engkau tidak sayang pada manusia? Jadi pesannya jelas sekali, itu kasih Tuhan itu universal. Betul, untuk siapapun, semua, bukan hanya untuk orang Bali, Pastor Made atau orang Banggai misalnya saya, bukannya untuk orang Islam, tapi untuk semua. Dan itu bagus juga untuk pesan kita ya. Kita di Indonesia dengan kondisi keberagaman agama, suku, ras, budaya. Bagaimana kita bisa membenci saudara kita yang berbeda ras ketika Tuhan cintai mereka? Itu sebenarnya pertanyaan saya berikut sebenarnya, Pastor. Kontribusi dari bulan Kitab Suci untuk keberagaman kita yang ada di Indonesia ini secara luas gitu. Dalam arti itu kalau kita lihat itu pesan dari cerita dari Nabi Yunus ini dan pesannya, maka kita gereja Indonesia ini LBI misalnya dalam buku panduan ini kita diajak untuk misalnya ketika kita sadari Tuhan itu begitu kasihnya itu tidak terbatas, makanya dia bilang di sana, engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Ketika kita lihat ini, maka kita mesti buka hati kita supaya tidak kecil seperti Yunus pertama kali itu dia lari karena tidak mau orang lain selamat. Dia suka dia saja yang selamat dan orang Israel. Tetapi Tuhan punya hati bukan seperti itu. Tuhan punya hati untuk yang lain, dan karena itu ini kasih Tuhan jadi satu evangelisasi, pembaharuan untuk kita. Kita menginjili diri kita lewat pesan dari Nabi Yunus ini. Dan juga pesan Nabi Yunus ini, kitab Nabi Yunus ini membuat kita sadar bahwa kasih Tuhan itu yang membuat dan mendorong kita untuk bertobat. Dan ini penting sekali. Jadi dulu waktu saya kecil memang saya gampang sekali bertobat kalau buat salah. Alasannya karena saya takut dihukum dan dipukul. Betul. Apalagi memang kalau kita dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keras, memang langsung dapat hantam dengan kayu. Dapat hantam dengan kayu. Karena ingat mau dapat hantam orang ini jadi anak baik-baik. Betul. Tetapi itu juga bisa jadi dalam kehidupan beriman kita. Karena orang mau takut Tuhan itu. Orang punya imajinasi atau gambaran Tuhan itu maha menghukum, suka menghukum. Dan dalam lewat Nabi ini kita tahu bahwa Tuhan bukan seperti itu. Jadi ketika kita bertobat, itu motivasi yang benar bukanlah karena kita takut hukuman. Karena motivasi yang benar adalah karena kita tahu Tuhan sayang betul. Gitu. Jadi orang pergi bertobat, minta maaf dan mengubah diri karena kita tahu bahwa Tuhan kasihi kita. Ketika kita datang dia tetap terbuka. Jadi saya ingat Paus Francis, dia bilang yang lelah itu siapa? Tuhan untuk mengampuni atau kita untuk datang bertobat? Apakah kita lelah dan malu untuk datang minta maaf, bertobat? Atau Tuhan yang apakah dia lelah untuk mengampuni kita? Nah, kalau kita baca tentu dalam kitab suci itu bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Kita tahu ketika kita tahu dia kasih kita, maka dengan itu kita pergi datang kepada dia. Saya cinta, terima kasih Tuhan sudah kasihi, sudah mencintai saya, dan ini saya orang bersalah, tolong saya untuk jadi lebih baik. Itu motivasi tobat yang mau disampaikan lewat pesan bulan kita. Luar biasa luas memang, Pastor, kan. Jadi memang Allah itu sumber kasih dan keselamatan. Jadi isinya secara umum seperti itu ya, Pastor. Nah sekarang, Pastor, bagaimana dengan kita yang mengisi bulan Kitab Suci Nasional ini? Adakah mungkin, Pastor, rekomendasi dari Pastor yang lebih banyak di itu dan belajar Kitab Suci? Mungkin bagaimana kita mengisi bulan Kitab Suci Nasional ini? Cukupkah dengan hanya
Karena kemungkinan ya yang akan jadi nanti kebiasaan ya beribadah di wilayah rohani pakai pedoman ini atau ini. Berarti cuma seminggu sekali bacanya begitu, Pastor. Ada mungkin kayak APP begitu kan tiap hari, Pastor, kita harus ada ini ya. Saya rujukan ke sana yang lebih realistis, real di lingkungan umat begitu, Pastor. Ya, memang yang paling gampang dibuat adalah itu merenungkan tema yang sudah yang ditawarkan dalam perjumpaan atau persekutuan yang biasa terjadi lewat ibadat lingkungan atau ibadat wilayah rohani ataupun ibadat atau pertemuan kelompok kategorial, ada OMK, ada misdinar dan seterusnya. Itu yang dasar sekali, yang standar. Tetapi merayakan itu bulan Kitab Suci Nasional itu bisa berbeda. Jadi misalnya 2 tahun lalu luar biasa sekali ketika masih COVID ya. Iya, Pastor. Sampai ada talk show anak-anak yang dibuat oleh KKI itu kan luar biasa sekali. Ada permainan, ada itu perayaan bulan Kitab Suci yang efektif. Dan untuk saya, pesan saya begini. Pesan bagus ini kita beri perhatian pada orang muda kita, pada pendidikan iman. Jadi memang kita punya kalau ada ibadat wilayah rohani atau kelompok kategorial itu kan orang-orang dewasa yang puji Tuhan mereka punya iman dan pengetahuan itu sudah lumayan cukup memadai. Sementara kita punya anak-anak itu mereka butuh. Jadi orang-orang muda paus di paroki-paroki, pastor paroki ataupun siapa seksi kerasulan atau seksi kitab suci atau seksi liturgi itu bagus itu remaja dan anak-anak bahkan ya anak-anak itu diatur, ditolong, dibantu untuk bisa rayakan dengan kreatif ini, supaya memang bulan Kitab Suci ini adalah nanti tradisi yang kita turunkan kepada generasi-generasi kita di Indonesia, dan itu adalah menjadi sarana yang luar biasa untuk memperdalam iman mereka, iman kita bersama, sehingga bagus dibuat satu perayaan secara kreatif, terutama fokus pada mereka yang anak-anak muda kita, karena mereka butuh. Tentu yang orang tua butuh sekali, sama butuh, tapi kita ingat ini perhatian lebih mungkin bagus kita berikan kepada mereka anak-anak yang muda ya. Masih muda. Iya. Baik, Pastor. Begitu, Pastor, mungkin untuk pembahasan ini ada penjelasan lebih lanjut tentang bulan Kitab Suci Nasional, Pastor, yang mungkin mau disampaikan ke umat sejauh ini. Ya, jadi tadi saya sudah bicara sedikit tentang Nabi Yunus. Tapi juga kita belajar dari Nabi Yoel. Nah, Nabi Yoel ini saya bicara pendek saja tentang dia. Nabi Yoel ini adalah nabi yang tampil sesudah pembuangan di Babilonia. Jadi kalau Nabi Yunus itu dia tampil sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, itu kerajaan utara dan kerajaan selatan Israel masih ada, belum hancur. Nabi Yoel dia tampil setelah dua-duanya hancur. Kerajaan selatan itu Yehuda dengan ibu kota Yerusalem juga sudah hancur. Orang-orang sudah dibawa ke Babilonia, dibuang, dan sudah lewat 4 generasi di sana, sehingga sudah diizinkan untuk kembali ke tanah terjanji. Ketika mereka sampai di sana, itu sisa perang masih ada, puing-puing masih ada, berantakan semua. Orang pada umat itu masih dalam kekecewaan, dan mungkin juga banyak yang putus asa, dan juga mungkin banyak yang bingung masa depan kita bagaimana. Ini. Dan pada saat itu Nabi Yoel itu dia tampil, dan Nabi Yoel dia bawa itu 2 pesan utama yang saya mau katakan. Pesan pertama, dia datang dan dia katakan, dia bawa harapan kepada mereka, dan dia bilang bahwa nanti Tuhan akan datang dan memulihkan umatnya, dan dia janjikan hari di mana Tuhan bertindak. Nah, itu memang dalam Kitab Suci selalu itu jadi harapan besar ketika Nabi dia datang, akan datang harinya, the day of the Lord, gitu, atau the day of Yahweh. Itu dia di mana dia datang dan nyatakan kekuasaannya. Nah, itu akan dibawa kepada umat sebagai satu harapan baru.
Dan yang kedua yang dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Yoel adalah karena itu supaya kita siap ketika Tuhan datang dan pulihkan umatnya, mari orang bertobat. Dan dia dengan bahasa yang sangat menggugah, dia bilang mari kita meratap. Mari kita meratap dan berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Nabi Yoel memang dia punya kalau kita baca kitabnya juga itu terkenal sekali soal ajakan untuk bertobat, dibaca dalam masa prapaskah misalnya. Dia bilang tiuplah sangkakala untuk buat apa? Panggil orang-orang berkumpul untuk apa? Untuk pertobatan raya. Jadi satu pesta, tapi bukan pesta gembira, tapi tobat. Jadi dan tobat rakyat, tobat bersama, bukan tobat pribadi. Dan dia bilang begini, ketika kita bertobat, tobat yang benar adalah koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dan di situ kita siapkan diri kita untuk datangnya hari Tuhan, itulah datangnya keselamatan. Dan memang itu nanti kita sebagai orang Kristen tentu the day of the Lord itu terjadi ketika itu janji akan Mesias itu dipenuhi, digenapi lewat diri Yesus. Dan karena itu kita pun tetap dalam suasana siap. Kita jaga ini karunia besar bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan yang ketiga memang pesan dari Nabi Yoel adalah Tuhan itu senantiasa hadir dengan kita. Dan ketika nubuat bahwa Tuhan akan nyatakan kekuasaannya lewat Yesus Kristus itu jadi, maka kita mengerti dengan baik bagaimana Tuhan itu hadir di antara kita bukan hanya dalam suasana gembira atau mulia atau ajaib, tetapi juga dalam suasana duka atau suasana susah. Karena kita tahu Yesus sendiri dia tidak menolak dan dia tidak lari dari kesulitan, dari kesukaran, dari penderitaan, dia tidak lari. Tapi dia justru lewat itu dia korbankan dirinya untuk keselamatan kita, dan itu menegaskan kepada kita, dan bagi saya itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa Allah itu ada sama-sama dengan kita pun ketika kita dalam situasi tidak menyenangkan, dalam situasi menderita seperti yang dialami oleh umat pada waktu itu. Mereka lihat setelah pembuangan dan saksikan masih puing-puing sisa perang, mereka mesti mulai bangun dari mana segala itu semua kita bisa bayangkan bukan sesuatu yang gampang. Dan itu inspirasi untuk kita. Sehingga itu kasih Allah itu memang membuat kita berubah, mendorong kita untuk bertobat, tapi juga dia nanti membawa kita kepada keselamatan. Pun ketika kita lewati itu segala tantangan dan kesulitan penderitaan hidup, keselamatan the day of the Lord itu hari Tuhan pasti akan datang dan kita dapatkan rahmat keselamatan itu. Baik Pastor, terima kasih Pastor ya untuk Sobat Rangkum, demikian sedikit keterangan pembahasan tentang bulan Kitab Suci Nasional ya tahun ini dengan tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Jadi ini bukunya, kalau ada yang belum punya bukunya ya bisa di-download saja, mungkin filenya di Google ada tersedia. Sekali lagi Pastor Hermas, terima kasih sudah memenuhi undangan kami di ruang katekesi umat ini. Senang bisa bertemu, dan pastinya saya akan undang lagi nanti berikutnya untuk topik-topik selanjutnya yang mungkin pembahasan khusus tentang kitab suci dan lain sebagainya. Sebelum mengakhiri podcast kita, Pastor mungkin ada ajakan, pesan untuk umat semua, Keuskupan Manado, dan mungkin semua yang akan nonton podcast kita kali ini menjelang bulan Kitab Suci Nasional hari Minggu nanti. Baik, terima kasih umat sekalian yang terkasih. Saya sebagai pribadi, tapi juga mungkin sebagai
Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Manado, saya ucapkan selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita pakai dan kita rayakan bulan ini sebagai memang waktu Kitab Suci untuk kita. Jadi biarkan Kitab Suci dekat dengan kita, dengan hati kita. Ambil tuh Kitab Suci yang mungkin sudah tersimpan di rak-rak rumah. Soba abus tahu. Ambil kasih bersih. Kalau memang ada bersih dan dipakai, syukur kepada Tuhan. Betul. Kalau sudah terbiasa sana, ambil ini bulan ini. Bersihkan dan pakai. Baca. Ketika bawa ke gereja juga boleh bawa itu Kitab Suci. Jangan cuma HP yang tidak bisa lupa. Tapi juga kitab suci bisa bawa supaya bisa dipakai untuk membaca. Dan pastikan, yakin bahwa ketika kita membaca kitab suci, maka ada banyak sukacita, iman dan rahmat berkat yang kita terima. Dan itu banyak kali saya dapat kesaksian dari teman-teman yang saya dampingi membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ini bulan September, tanggal 1 September ini, satu kelompok kitab suci itu memulai kembali membaca kitab suci. Padahal mereka baru selesai 3 minggu yang lalu. Selesai membaca sampai Wahyu 22. Dan mereka mau membaca lagi kembali. Dan mereka mulai tanggal 1 September luar biasa untuk membaca lagi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini luar biasa. Ini bagus juga kalau jadi gerakan kita. Nggak usah gerakan yang besar-besar. Itu bisa dibuat di paroki atau di kevikepan 1-2 kali atau di keuskupan. Tetapi ini bahwa kita membaca kitab suci itu jadi satu gerakan yang juga bagus, supaya ini juga menolong kita untuk merubah sedikit gambaran atau image negatif dari orang Katolik, bahwa orang Katolik malas baca kitab suci. Padahal ya di jalan besok. Kalau Balenggang mungkin umat Katolik. Kalau udah bawa kitab suci. Baru sekarang sobanya mau baca. Jadi syukur, dan orang ajak berumpet teman-teman yang lain untuk ikut membaca. Dan nanti tanggal 17 September akan ada misa bulan Kitab Suci Nasional bersama Bapak Uskup yang akan dibuat di Paroki Karombasan. 17 September ya. Dicatat ya 17 September. Bisa dicatat. Karena saya ingat 3 tahun lalu kita buat 2 tahun lalu kita buat di katedral, tahun lalu kita buat di Paroki Ignatius, Gereja Ignatius. Dan nanti tahun ini di Karombasan, mungkin tahun depan di Tomohon, atau tergantung situasi yang kita lihat. Tapi Bapak Uskup sudah bersedia dan siapkan waktu bagi kita untuk misa bersama PKSN. Luar biasa. Baik, sekali lagi Pastor, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukan mengajar, dan staf pembina juga di Skolastikat sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Terima kasih banyak untuk inspirasinya hari ini kepada Sobat Rangkum, semua umat yang sudah menonton podcast kita hari ini. Dan seluruh umat Sobat Rangkum yang sudah nonton podcast kami, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah mendukung karya pewartaan Komsos Manado lewat bintang-bintang yang sudah gemerlapan itu. Kalau yang belum, segera klik lagi sebelum podcast ini ditutup ya. Akhirnya terima kasih banyak Pastor, dan terima kasih banyak seluruh umat Sobat Rangkum untuk perhatian Anda semua, dan nantikan terus topik pembahasan selanjutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya.